Saya rasa itu sudah cukup untuk menjawab keraguan. Ini bukan pembuktian saya ya, tapi pembuktian seluruh anak muda. Melihat ada bulian, nyinyiran, fitnah di sosmed, tidak perlu kita tanggapi. Kita balas saja dengan pembuktian-pembuktian. Cuma istilah-istilah sulit, saya bisa mencari 1000 istilah sulit sehari yang orang lain nggak tahu. Kalau cuma mencari itu ya. Debat calon wakil presiden pada Jumat lalu menyisakan sejumlah perdebatan. Salah satunya soal regulasi carbon capture storage yang dicecar Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka kepada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Kembali lagi ke pertanyaan saya, Pak. Pak Prof. Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simpel sekali, Pak, pertanyaan saya, Pak. Mohon dijawab, Pak. Dijawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan, Pak. Nggak perlu ngambang kemana-mana, Pak. Jadi begini, Mas Gibran, di dalam ilmu hukum, misalnya saya tanya kepada Anda sekarang ya, bagaimana cara membuat aturan tentang antariksa nasional? Anda pasti tidak tahu. Jawab sekarang, coba kalau pasti tidak tahu. Karena harap tenang. Karena hukum itu perlu masalahnya dulu apa yang mau dibuat. Itulah kemudian dibuat naskah akademik menurut peraturan yang sekarang ada. Di dalam Perpres itu disebutkan buat naskah akademik. Nah, akademik itu nanti dinilai bersama lalu dibahas gitu rame-rame. Nah, naskah akademik itulah yang akan menentukan bagaimana prosedur, kemudian bagaimana sebenarnya materi-materi yang diperlukan untuk itu. Apakah ini sudah ada yang ngatur cuma namanya berbeda atau tidak. Nah, itu semua kalau Anda tanya, gimana sih cara membuat peraturan? Ya gampang, sesederhana itu aja kalau Anda ditanyakan hal baru. Jadi buat naskah akademik kita diskusikan. Atas pertanyaan Gibran, Mahfud pun sempat protes. Mahfud sebut seharusnya pertanyaan soal carbon capture storage ditanyakan di debat Cawapres selanjutnya yang mengusung tema soal lingkungan dan energi. Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat, karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Kami juga memohon agar Pak Anies. Juru kampanye iklim Greenpeace menyoroti soal teknologi carbon capture storage yang disebutnya solusi palsu mencegah pemanasan global dan krisis iklim di Indonesia. Calon-calon pemimpin kita. Pernyataan Greenpeace mengenai carbon capture storage adalah solusi palsu. Karena dengan adanya proyek carbon capture storage ini membuktikan bahwa tidak adanya langkah nyata dari global dan pemerintah Indonesia khususnya dalam upaya penanganan krisis iklim. Dalam konteks transisi energi, tentunya akan jauh lebih efektif dan efisien jika kita menggunakan energi terbarukan ketimbang kita melaksanakan proyek carbon capture storage. Dan yang paling penting, jangan sampai proyek carbon capture storage ini menjadi pembenaran untuk ekspansi lagi penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara. Mengutip situs Kementerian SDM, carbon capture storage merupakan salah satu teknologi mengatasi pemanasan global dengan cara mengurangi emisi CO2 ke atmosfer. Sebenarnya, permasalahan isu lingkungan dan energi terbarukan akan menjadi tema debat keempat yang diikuti oleh Cawapres. Tapi yang pasti ditunggu publik bukan sekedar mantap tarung gagasan, tapi juga solusi yang langsung berdampak dirasakan rakyat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, salah satu yang mencuat di debat Cawapres pekan lalu adalah istilah CCS atau Capture Carbon Storage. Sebetulnya apa itu Capture Carbon Storage? Banyak yang menganggap ini adalah istilah yang sangat asing di mata publik, namun juga ada yang mengerti. Namun sebagian besar tidak mengetahui apa itu CCS. Kita langsung membahasnya, apa itu CCS, apa penggunaannya, dan mengapa ini menimbulkan pro dan juga kontra di tengah masyarakat. Kita langsung bergabung dengan, sudah ada narasumber, yaitu dari juru kampanye iklim Greenpeace Indonesia, Bondan Andrianu. Selamat sore, Mas Bondan. Seperti yang sebutkan saya tadi, bahwa capture carbon storage ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat. Secara sederhananya bisa dijelaskan kepada pemirsa Kompas TV, apa sebetulnya itu CCS, Mas Bondan? Ya,
sebenarnya carbon capture storage menurut saya tadi sudah katakan bahwa ini adalah solusi palsu yang sebenarnya jadi pembenaran untuk pebisnis bahan bakar fosil ya, fossil fuel industries. Kenapa? Karena dengan adanya carbon capture storage itu jadi alasan bagi pengusaha fossil fuel untuk tetap menggunakan bahan bakar fosil. Caranya bagaimana? Jadi agar tidak mengemisikan, karbonnya itu ditangkap. Jadi capture and storage. Ditangkap sehingga tidak mengotori posisi di udara, mengemisi ke udara, tapi ditangkap. Kemudian juga di storage. Nah, ini masalahnya adalah karena ini menangkap karbon, kemudian juga menyimpan karbon, ini satu hal yang baru dan secara teknis ini sangat mahal, sangat sulit dilakukan. Bahkan di beberapa negara maju itu sudah meninggalkan proyek-proyek tersebut karena tidak terbukti efisiensinya mengurangi emisi gitu. Dan makanya di awal saya bilang jangan sampai carbon capture storage ini jadi pembenaran bagi pengusaha fossil fuel industri ya, untuk tetap mengemisikan lagi. Padahal di dunia global sudah menjanjikan bahwa ya harusnya kita stop using fossil fuel kalau kita mau mengatasi krisis iklim. Itulah kenapa sebenarnya carbon capture storage ini jadi solusi palsu. Ditambah lagi sebenarnya soal pembiayaan tadi ya, saya katakan bahwa ya daripada kita buat carbon capture storage yang mahal sekali biayanya, bahkan di riset Oxford ditemukan itu biayanya hampir 1 trillion US dollar ya per year. Artinya akan ada biaya tambahan kalau kita pakai ini sebagai solusi untuk krisis iklim. Mendingan kita pakai itu untuk memboosting energi terbarukannya. Bagaimana energi terbarukan diberikan kesempatan, murah, gitu ya. Jangan sampai itu jadi pembenaran dan bahkan nanti bebankan lagi masyarakat. Dengan cara apa? Jadi listrik kita lebih mahal lagi ketimbang kita menggunakan energi terbarukan. Begitu, Mas. Mas Bondan, ini artinya menurut Anda justru ini rakyat Indonesia akan dirugikan jika nantinya si capture storage ini diberlakukan di Indonesia begitu? Persis, betul. Jadi karena ini seolah-olah kayak greenwashing ya kita bilangnya, karena seolah-olah membuat hal yang baru, yang bagus gitu ya, untuk solusi pemanasan global, solusi krisis iklim. Tapi kalau kita lihat di dalamnya secara teknis, dia hanya memindahkan karbon yang tadinya keluar gitu ya, ditangkap, dipindahkan, ditaruh di tempat yang kalau secara teknis bisa jadi di bawah, bahkan bisa dicampurkan jadi bahan bakar gitu ya. Tapi intinya penggunaan bahan bakar fosil tidak ada pengurangan. Kalau kita hanya berpaku pada itu kenapa sebenarnya yang paling penting adalah pengurangan penggunaan bahan bakar fosilnya. Kalau itu jadikan proyek baru, tadi bicara soal regulasi ya di debat Capres kemarin, jangan bicara regulasi dulu. Carbon capture storage ini secara global pun masih belum teruji ya, untuk jadi solusi nyata untuk pemanasan global bahkan krisis iklim. Jadi carbon capture storage ini emang baru yang memang diciptakan oleh pengusaha fosil industri sebenarnya. Karena bahkan dalam COP kemarin terakhir itu jadi bahas banyak ini soal carbon capture storage. Siapa di belakang itu semua? Ya fossil fuel industries yang memang masih seolah-olah pengen industrinya tetap berjalan. Bagaimana caranya? Dibuatlah solusi palsunya dengan cara itu. Karbonnya ditangkap, disimpan. Tapi pemberian ruang untuk energi terbarukan itu tidak dibicarakan. Harusnya kan dibicarakan bagaimana energi terbarukan ditingkatkan, energi terbarukan menjadi akses publik dan murah, dan bahkan masyarakat bisa menggunakan energi terbarukan. Jadi dan ada pengurangan signifikan dari si fossil fuel-nya. Jadi sejatinya carbon capture storage ini adalah bukti nyata dari pemerintahan global bahkan Indonesia ya secara khususnya atas tidak adanya aksi nyata untuk perubahan iklim bahkan krisis iklim sebenarnya. Ya, seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa si carbon capture storage ini belum teruji secara global. Tapi apabila saya membaca let's say di Twitter ataupun juga ada liputan-liputannya di media sosial lainnya bahwa beberapa gedung di luar negeri, di benua Amerika dan juga Eropa menggunakan teknologi capture carbon storage ini. Sebetulnya menurut Anda dengan penggunaan itu masih ada manfaatnya atau tidak? Kita lihat prakteknya secara di Indonesia ya. Jadi bisakah itu dipraktikkan di Indonesia dan apakah itu menjadi satu-satunya kayak silver bullet-nya untuk mengatasi perubahan iklim atau janji untuk
tidak mengemisikan lagi. Apabila hanya itu saja yang dipakai, tapi tanpa ada pengurangan signifikan dari penggunaan bahan bakar fosil dan tanpa ada boosting atau peningkatan energi terbarukan yang mudah diakses dan bahkan murah, itu akan menjadi sia-sia sebenarnya. Jadi harus ada diimbangi dengan banyak hal. Pun juga itu biaya yang mahal tadi saya bilang ya. Ketimbang kita tambahkan biaya 1 triliun US dollar gitu ya per tahunnya, kenapa nggak kita alihkan saja ke biaya untuk memboosting energi terbarukannya gitu. Jadi ini seolah-olah saya bilang tadi ya, lagi-lagi terlihat seperti solusi, tapi sebenarnya solusi palsu. Kalau hanya kita berpahu pada itu. Kalau nanti kita lihat di debat di 20 di Januari nanti ya soal lingkungan nanti, debat keempat, kita lihat apakah ada pembahasan soal energi terbarukannya. Bagaimana energi terbarukan ini menjadi akses yang mudah diakses oleh masyarakat dan murah gitu ya. Tidak seperti saat ini kalau mungkin lihat di Instagramnya Greenpeace, ada masyarakat yang pasang solar panel di rumah, bahkan bisa didenda oleh PLN gitu. Itu kan bukti nyata bahwa masyarakat bisa tidak pakai energi kotor dalam tanda kutip yang energi dari PLN, tapi malah didenda karena regulasinya seperti itu. Makanya itu kita lihat nanti ya bagaimana nanti, saya harap bukan perdebatan soal carbon capture storage secara teknisnya, tapi bagaimana transisi energi yang dijanjikan Indonesia itu benar-benar membuat ruang energi terbarukan terbuka secara luas, mudah diakses dan murah gitu. Dan ada roadmap yang jelas bagaimana kita phase out dari coal, batu bara, dan energi kotor lainnya. Apabila Anda tadi sebutkan terkait dengan solar panel yang telah diterapkan oleh sebagian warga di Indonesia, begitu, namun juga itu juga menjadi pro dan kontra. Kemudian bagaimana dengan CCS ini? Apakah juga Anda sempat mendengar teknologi ini diterapkan di Indonesia? Saat ini mungkin kita bisa lihat udah ada ya diterapkan satu paket dengan kebijakan carbon trade itu. Jadi ini kita lihat mungkin Indonesia mau jadi kayak percobaan ya untuk ini. Tapi lagi-lagi bagaimana itu Greenpeace melihatnya sebagai solusi palsu. Tanpa ada nyatanya kita kembali ke energi terbarukannya, tanpa adanya bukti nyata menutup atau mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, utama batu bara dan lainnya, ya ini akan menjadi sia-sia sebenarnya saya bilang tadi. Kembali ke situ sebenarnya Mas. Walaupun sudah diterapkan gitu ya, tapi tanpa ada yang nyata seperti itu, saya rasa akan pesimis Indonesia akan terbebas dari krisis iklim. Jika batu bara masih dipakai, jika masyarakat yang mau pakai masih dibatasi kayak gitu. Kalau Anda tadi sempat menyebutkan sejumlah kerugian begitu yang akan diterima oleh negara apabila CCS ini diberlakukan. Lalu kalau kita melihat regulasinya, sebetulnya sudah ada eksis begitu di Indonesia, namun sebagian besar juga belum tahu terkait dengan teknologi ini. Sebetulnya regulasinya itu seperti apa? Ya regulasinya, saya nggak tahu secara persis sebenarnya ya regulasinya seperti apa. Tapi harusnya regulasi itu juga harus didampingi atau diiringi dengan adanya energi terbarukan yang saat ini masih digantung sebenarnya RUU EBT, rancangan undang-undang untuk energi baru dan terbarukan. Nah ini sayangnya yang saya khawatirkan adalah masuk dalam RUU EBT tadi, atau rencana undang-undang untuk energi baru dan terbarukan, karena ada kata barunya di situ dan terbarukan ya. Harusnya kan kalau cara terminologi harusnya renewable energy artinya energi terbarukan. Tapi di Indonesia regulasinya pakai term energi baru dan terbarukan. Mas Bondan, ini saya mendapatkan sedikit catatan sejumlah negara yang menggunakan teknologi ini. Ada Amerika Serikat, ada Kanada, sampai dengan Arab Saudi yang telah menggunakan teknologi ini. Hingga memulai proyek ini dari tahun 2015, artinya sudah sangat lama begitu. Dan memiliki kapasitas penampungan CO2 mencapai 0,8 juta ton. Artinya di negara lain, di sisi lain ada manfaat dan juga efek yang positif. Namun bagaimana jika ini diterapkan Indonesia begitu? Sementara negara lain juga masih menggunakan teknologi ini. Ya, saya baru baca beberapa literatur ya dari salah satu Oxford dikatakan bahwa carbon capture storage itu bukan hal yang mudah seperti di copy paste. Negara lain sudah pakai itu, kita copy paste di Indonesia dan tidak semudah itu ternyata. Jadi capture storage itu banyak hal teknis yang bisa dilihat visibility-nya sebenarnya bisa nggak dipakai di Indonesia atau di industri yang lainnya. Jadi tidak semudah itu. Negara lain berhasil, kenapa kita nggak pakai? Nah, Oxford sendiri mengatakan bahwa itu tidak semudah itu. Kita nggak bisa copy paste teknologi capture storage itu yang sudah dilakukan di negara lain. Katakanlah tadi sudah ada beberapa negara yang sudah melakukan, apakah itu implementasi di Indonesia? Ya kita lihat sebenarnya bagaimana visibility study-nya dan lainnya secara teknis,
apakah itu bisa dilakukan sebenarnya. Dan terjemahan lainnya adalah ya lagi-lagi tadi saya bilang tadi, apakah itu hanya solusi satu yang untuk mengatasi krisis iklim di Indonesia? Kalau hanya itu saja, ya kita tidak bisa optimis ya bahwa kita akan terhindar dari krisis iklim gitu. Mas Bondan, banyak sekali catatan dan juga kritisi Anda terkait dengan CCS ini. Lalu harapan Anda selanjutnya di debat selanjutnya terkait dengan lingkungan, apa yang Anda harapkan yang akan keluar ataupun muncul di perdebatan terkait dengan lingkungan? Anda tadi sempat menyebutkan ada teknologi-teknologi yang lebih murah dan juga efektif. Seperti apa? Ya, harapannya sebenarnya debatnya bukan lagi soal teknis, tapi bagaimana implementasi kita tidak lagi kecanduan penggunaan bahan bakar fosil sehingga kita punya roadmap yang jelas terhindar dari krisis iklim. Karena kita salah satu negara yang terdampak oleh krisis iklim, karena seperti di Pulau Jawa ini kita punya riset bahwa di seluruh pantai utara Jawa itu sudah mengalami peningkatan muka air laut karena juga ada penurunan muka tanahnya. Jadi itu karena apa? Salah satunya karena krisis iklim. Jadi kalau kita lihat nanti debat selanjutnya, harapannya itu sudah teknis bagaimana kita terhindar dari penggunaan bahan bakar fosil dan kita mengutamakan bagaimana energi terbarukan diprioritaskan dari segi budget, dari segi teknis dan segala macam. Berarti yang menjadi PR besar nantinya di perdebatan adalah termasuk apa teknologi yang paling ideal dan lebih efektif dan memiliki manfaat yang lebih baik begitu yang bisa diterapkan di Indonesia. Terima kasih Bondan Andrianu, juru kampanye iklim Greenpeace Indonesia telah bergabung bersama kami di Rumah Pemilu.